Apa sudah bisa memastikan pasti lolos? Yang saya mengutip Mas Burhan. Bukan saya. Kemungkinan besar. Ini loh. Karena beliau hanya boleh mengungkapkan hasil survei, tidak boleh mengungkapkan opini. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Ya. Mas Burhan bisa mengungkapkan hasil survei. Tadi tidak boleh membangun opini. Oke, baik. Ya, makanya tadi menurut saya isu satu putaran ini adalah operasi penggiringan opini. Saudara, 39 hari jelang pemilu 2024, dinamika politik masih terus terjadi. Ada alih dukungan, dugaan pelanggaran, hingga naik turun elektabilitas parpol serta paslon Pilpres 2024. Lalu bagaimana potret terbaru situasi politik terkini tanah air? Saudara, inilah Liputan 6 Talk Spesial, survei pemilu Liputan 6 SCTV, kolaborasi dengan Indikator Politik Indonesia. Saya, Reno Reksa. Untuk membahas hasil survei tadi, sudah hadir di studio SCTV pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, selamat sore, apa kabar? Baik, apa kabar Reno? Capek perjalanan ya? Lumayan. Berikutnya ada Taufik Basari, Wakil Deputi Kampanye Kreatif Timnas Amin. Bang Tobas, apa kabar? Baik, Reno. Kalau Bang Tobas capek macet kelihatannya. Capek mikirin dapil juga. Capek mikirin dapil juga. Okay. Tapi bukan kemacetan masa tahapan pemilu. Dan ada juga Pak Arya Bima, politisi senior PDIP sekaligus Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar Mahfud. Pak Arya Bima, apa kabar? Ini bebas macet, bebas segala ya kelihatan. Bebas macet segalanya. Sudah lebih bebas. Lebih bisa tenang. Lebih bisa. Dan tidak hanya 3 narasumber saja di studio, saudara juga sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Bobi Rizaldi, jubir TKM Prabowo Gibran. Pak Bobi, selamat sore. Sayang sekali belum bisa bergabung secara langsung, Pak Bobi. Selamat sore, Mas Ren, Mas Arya, Mas Tobas. Saya datang ke sini karena Pak Bobi. Mas Burhanuddin. Malah nggak datang Pak Bobinya. Kelihatannya kalau Pak Bobi datang lebih ramai kelihatannya gitu. Aduh. Kalau saya ngesum tadi. Oke. Sudah hangat ya suasana di luar hujan, tapi kita harus menghangatkan karena kehangatan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Oke, pertama, ini sebenarnya ada banyak sekali hasil survei, Bang Tobas, Pak Arya Bima, dan juga Pak Bobi, yang dihasilkan, ditelurkan kolaborasi antara Liputan 6 SCTV dan Indikator Politik Indonesia. Saya belum sampaikan hasilnya ya, nanti kita sama-sama kejutan berarti ya. Oke, yang pertama, sebelum kita fokus ke soal elektabilitas tentunya yang paling ditunggu-tunggu, tapi saya juga ingin menyoroti Mas Burhan soal kemarin habis debat kedua tuh gimana sih? Maksudnya ada dinamika seperti respon publik, siapa yang dinilai paling meyakinkan, jargonnya siapa yang paling direspon positif, mungkin juga soal kostum ya, yang dipakai para cawapres ketika debat kedua. Mungkin sambil kita tampilkan hasil surveinya, kawan-kawan tolong dibantu. Dan ini sambil dikomentari gimana, Mas Burhan? Kalau kita lihat hasil survei Liputan 6 SCTV bekerjasama dengan Indikator, memang debat cawapres yang diadakan 22 Desember kemarin, publik menganggap Gibran sebagai pemenangnya. Nah, tetapi publik juga sangat proporsional. Di debat pertama, yang mereka daulat sebagai pemenang adalah Anies Baswedan. Jadi memang terlihat masyarakat itu tidak hitam putih ya dalam melihat siapa yang dianggap unggul oleh mereka. Nah, menurut saya keunggulan Gibran dalam debat cawapres kemarin, ini angkanya juga ya? 48% masyarakat yang kita jaring melalui survei probability via telepon, itu 48% menganggap Gibran sebagai pemenang, kemudian disusul oleh Profesor Mahfud MD, dan terakhir adalah Mohaimin Iskandar. Jadi angkanya cukup signifikan secara statistik. Betul. Nah, yang terpautnya maksudnya ya? Terpautnya. Nah, ini memang kita tanyakan hanya pada mereka yang menyaksikan debat. Oh, base-nya audiens menyaksikan. Tentu evaluasi terkait dengan penilaian siapa yang unggul dalam debat kan hanya valid kalau ditanyakan buat mereka yang menonton, baik menonton secara langsung atau menonton lewat YouTube ya. Nah, pertanyaannya mengapa? Nah, salah satu alasan utamanya, ini analisis kualitatif saya, adalah bukan karena Gibrannya luar biasa, tetapi dia di atas ekspektasi minimal yang diharapkan oleh publik. Kan selama ini Gibran itu dianggap sebagai underdog, diundang dalam debat-debat di kampus jarang datang, ya. Kemudian jarang juga menyampaikan pendapatnya secara utuh. Jadi the beauty of being underdog adalah ekspektasi publik itu minimalis banget sama beliau, gitu, sama Gibran ini. Dan karenanya kalau misalnya
penampilannya itu sedikit di atas ekspektasi itu publik langsung puas. Respon positif ya. Nah, kebetulan kemarin itu bukan hanya di atas ekspektasi minimal. Dalam beberapa hal penampilan dia dianggap dominan. Kan? Oke. Meskipun dalam beberapa hal ada kritik ya, misalnya terkait dengan singkatan SGIE, gitu ya. Sesuatu yang menurut saya nggak terlalu perlu ya disampaikan. Kemudian yang keluar dari... Betul. Ya. Tetapi poinnya di debat cawapres kemarin sih, kalau ditanyakan kepada publik secara umum, memang Gibran unggul, dan itu seperti ya membalik debat yang pertama. Karena debat yang pertama Pak Prabowo dianggap kurang perform. Ya, menurut publik juga. Kemudian yang dianggap lebih perform malah Mas Anies. Nah, Mas Ganjar itu ada di peringkat kedua kan. Jadi poin saya adalah debat ini kalau kita lihat dari data survei kita, meskipun efeknya tidak signifikan secara statistik, tetapi dalam konteks dua hal itu menjadi krusial tuh. Satu, apakah Prabowo mampu satu putaran atau tidak? Per hari ini kan belum. Betul. Yang kedua adalah kalau misalnya terjadi putaran kedua, siapa yang menemani Pak Prabowo? Nah, di situ debat jadi penting meskipun efeknya mungkin antara 5-10% tidak terlalu besar, tapi sangat konsekuensial. Oke, kawan-kawan tolong sambil dibantu juga untuk menampilkan hasil survei berikutnya. Ini terkait dengan jargon siapa yang paling direspon positif. Kemudian ada juga kostum ya, yang paling disukai itu juga ada hasil surveinya, ini sambil kita diskusikan. Ini jargon dalam acara debat yang muncul. Selepet juga muncul, ternyata lebih banyak tidak disukai nih Bang Tobas kalau masalah selepet. Kemudian kalau makan siang gratis paling banyak disukai, sementara satset yang dinarasikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini juga dominan disukai. Mas Burhan. Jadi memang kemarin dalam debat cawapres, Gus Muhaimin menurut saya terlalu sering ya menggunakan kata selepet, dan menurut saya kata selepet itu sendiri kan sangat unik wilayah tertentu. Jadi nggak semua orang Jawa tahu tuh selepet. Mungkin orang Jombang yang tahu ya. Saya orang Rembang nggak tahu juga selepet itu apa. Nah itu dipakai secara overuse ya. Mulai dari selepet nomik, macam-macam. Dan menurut saya itu juga disadari oleh banyak pendukung Gus Muhaimin kan. Jadi Gus Muhaimin kan memiliki pendukung yang cukup rasional. Kalau kita lihat di Twitter kan banyak masukan. Yang kira-kira untuk istilah selepet itu sendiri menurut saya nggak terlalu cocok. Harus menggunakan istilah yang mungkin lebih umum, tetapi punya daya tonjok dan gimmick yang bagus. Nah pada titik ini memang kemarin kata selepet itu tidak bekerja secara baik. Kalau yang soal kostum, teman-teman bisa tolong dibantu ditonjolkan juga, ditampilkan juga, karena kostum pada saat debat cawapres kemarin Pak Mahfud MD beda sendiri kelihatannya ya, Pak Arya Bima ya? Ya menggunakan pakaian adat Madura ya? Iya, khas Madura. Khas Madura. Nah, tetapi sayangnya gimana nih Mas Burhan? Iya, lagi-lagi nih soal aspek afeksi atau evaluasi terkait dengan penggunaan kostum atau istilah itu seringkali bersifat derivatif. Derivatif itu maksud saya kalau misalnya debatnya itu bagus, apapun akan dinilai bagus gitu. Gitu ya, kostumnya juga. Kemudian kostumnya, jadi sebenarnya itu derivasi dari penampilan debat secara umum. Kalau misalnya kemarin, untuk Prof. Mahfud sama Gus Muhaimin itu kebalik dengan Gibran. Ekspektasi terhadap kedua ini tinggi. Jadi kalau misalnya penampilannya standar saja, publik tidak merespon secara positif. Jadi kalau misalnya diekspektasikan terlalu tinggi, itu kadang-kadang menjadi tekanan juga. Ini survei berapa hari setelah debat? Sekitar 2 atau 3 hari setelah debat. Ya. Jadi masih hangat. Jadi masih hangat. Jadi poin saya adalah aspek semacam ini itu dinilai secara luas. Jangan lupa misalnya dalam kasus di Amerika Serikat itu menarik tuh, tahun 60 debat pertama ditampilkan di televisi antara John F. Kennedy, senator muda dari Partai Demokrat, newcomer Rocky di Senat, melawan petahana namanya Nixon dari Partai Republik. Di televisi itu Nixon itu lupa mencukur jambang. Kemudian waktu itu dia pakai jas yang hitam, sementara TV-nya kan hitam putih. Jadi suasananya itu pucet, pasi, dan dia kelihatan kurang menarik secara penampilan. Sementara Kennedy penampilannya menarik sekali, artikulat, tetapi penguasaan substansinya lemah. Nah, kemudian diadakan survei, satu buat penonton TV, satu buat pendengar radio. Dan beda hasilnya. Buat penonton TV, mereka mendaulat pemenangnya adalah John F. Kennedy. Karena penampilannya meyakinkan, artikulatif. Tetapi dari sisi radio, yang menang adalah Nixon. Karena pendengar radio kan tidak menonton penampilan, yang mereka dengar adalah substansi. Jadi poin saya, debat itu banyak aspeknya.
bukan semata-mata substansi, tapi juga bisa kostum, Betul. bisa gimmick, bisa penampilan dan jargon dan seterusnya. Oke, saya coba sapa Pak Bobi terlebih dahulu. Ini dari tadi kelihatannya hampir di semua survei, entah itu yang paling meyakinkan lah, kemudian yang dinilai juga soal kostum yang paling disukai, jargon yang paling direspon positif, makan siang gratis. Ini semuanya ada di kubu 02. Pak Bobi ada respon? Sudah cukup pede, sudah cukup bangga dengan hasil ini? Ya, jadi pertama ya tentu kita apresiasi sekali dengan hasil survei tersebut karena intinya di dalam kampanye terbuka ini kan adalah dua hal, yaitu atribut dan juga programatik. Nah, dalam atribut yang hal-hal seperti itu tadi, apakah baju bergaya anak muda, apakah baju berwarna yang bercorak tertentu yang mudah diingat. Nah, lantas ini dipadukan dengan programatik yang kiranya bisa secara sederhana itu diterima oleh masyarakat. Nah, hal-hal seperti makan siang gratis, lantas dengan berbagai macam programatik, itulah yang dalam waktu 35 hari ini akan kami di tim Prabowo Gibran akan menyampaikan sehingga yang mudah bisa dicerna oleh masyarakat. Oke. Kalau atribut itu betul sekali, karena sekarang kan sudah ada di sosmed. Nah, yang paling berbahaya itu adalah misalkan secara programatik sosmed ini dipotong-potong. Nah, itu hasil penyampaian ke masyarakatnya itu bisa berbeda. Nah, jadi dua hal atribut dan programatik inilah yang akan kita kedepankan dalam 35 hari ke depan. Oke, baik. Berikutnya saya juga akan kembali tampilkan hasil survei dari Liputan 6 SCTV dan juga Indikator Politik Indonesia terkait soal saling serang dan menjatuhkan lawan. Tolong ditampilkan teman-teman. Saling serang dan menjatuhkan lawan debat ini ternyata lebih banyak yang tidak setuju dibanding yang setuju. Saya mau minta respon dari Bang Tobas dan Pak Arya Bima soal hasil survei ini. Mungkin dari Pak Arya Bima terlebih dahulu. Ya namanya debat itu harus ada sesuatu argumentasi, pendapat yang saling harus menyerang. Itu debat. Memang harus menyerang ya? Ya iya. Oke. Apakah yang diserang pendapatnya atau argumentasinya itu akan terlihat. Saya melihat kalau misalnya di dalam namanya debat capres itu harus ada serang menyerang pendapat maupun argumentasi gitu. Nah, kalau itu tidak ada ya itu namanya mungkin sarasehan atau seminar atau diskusi, musyawarah. Jadi harus ada schooling politik juga buat masyarakat ya. Tidak harus opini masyarakat itu menjadi hal yang dijadikan satu pembenaran. Karena proses 5 tahun ini kan tidak hanya persoalan siapa menang siapa kalah. Betul. Siapa yang mampu menjadikan narasi-narasi di dalam proses kampanye ini mampu menjadi penyadaran publik, dan penyadaran itu akan berdampak pada partisipasi. Gitu. Ini yang saya lihat bahwa debat di KPU kemarin sebagai satu langkah awal kita berdemokrasi untuk tidak mundur ke belakang, itu satu yang positif. Tetapi bagaimana secara kualitatif dan substantif, ya kalau ini ada Biden misalnya kan berhadapan dengan calon presiden Amerika atau misalnya waktu itu Obama, itu kan memang ada substansi yang disampaikan, pendapat, narasi, argumentasi tentang hal-hal yang betul-betul sangat mencerminkan itu adalah seorang presiden bicara. Gitu kan. Nah, itu saya melihat kita tidak perlu harus seperti mereka saat ini, ada satu proses pendewasaan daripada masyarakat maupun kandidat. Baik, kalau Bang Tobas, saling serang meskipun publik lebih banyak yang tidak suka tapi tetap setuju dengan saling serang itu. Ya, debat itu kan harusnya adu gagasan ya. Jadi saling menguji gagasan masing-masing dan diharapkan keluar gagasan itu dan menjadi wacana di publik ya. Oleh karena itu maka yang paling penting adalah bagaimana kemudian membuat debat ini juga sebagai bagian dari pendidikan politik ya, bukan sekadar hanya show gitu kan. Kalau tadi di hasil survei di awal-awal yang terkait dengan penampilan kan, itu mungkin orang melihatnya lebih pada soal show-nya saja gitu ya. Nah, tapi yang menjadi hal yang penting juga ya bagaimana kemudian masyarakat bisa
menerima atau memberikan pandangannya terkait dengan substansi yang disampaikan, ya, isi dari apa yang disampaikan, ya. Apakah kemudian itu bisa dipahami oleh masyarakat, kemudian bagaimana masyarakat menilai terhadap substansi itu. Menurut saya itu juga penting. Ya, saya tidak tahu apakah juga ada surveinya nanti yang bisa ditampilkan atau tidak. Tapi yang jelas begini, kalau soal tampilan tadi di awal, itu kan betul kata Mas Burhan tadi, mungkin karena soal ekspektasi, ya, antara ekspektasi yang tinggi dengan yang rendah. Ketika dia rendah kemudian malah lebih dari ekspektasi, maka dia menjadi meninggi. Dan sebaliknya kalau misalnya Gus Imin, mungkin orang berharapnya pada saat itu sebagai orang yang sangat ringan pembawaannya, mungkin akan menampilkan joke-joke, ya, itu kan harapan, ya. Tapi situasinya tidak memungkinkan itu keluar. Nah, akhirnya yang terjadi pandangan masyarakat seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian masyarakat juga harus bisa menilai substansi yang disampaikan oleh masing-masing kandidat ini untuk kemudian memberikan indikator untuk memilih atau tidak memilih nantinya. Oke, saya teringat ketika sebelum debat kedua ini, Liputan 6 Talks ini juga berdialog dari pihak Prabowo Gibran mengatakan berjanji pada saat itu tidak akan menyerang. Fokusnya adalah ke program, tetapi yang terjadi pada saat debat itu kan Mas Gibran terlihat sangat ofensif begitu, baik itu ke 01 ataupun ke 03. Pak Bobi ada tanggapan soal hal ini? Tidak, jadi begini, dalam debat itu sebenarnya kan paling utama itu dibagi adalah dua, yaitu bagaimana mencari kelemahan program orang lain, tapi juga di satu sisi adalah bagaimana untuk menyampaikan keunggulan program kita. Nah, yang disampaikan yang sering itu kan soal-soal yang seperti SGIE itu, padahal itu kan jelas di dalam misi visinya dari 03 itu kan ada ekonomi syariah, dan itu adalah hal-hal yang seperti biasa. Ya, maksudnya di dalam dunia ekonomi syariah itu adalah indikator yang biasa dibicarakan. Nah, oleh karenanya hal-hal seperti detail itu memang di dalam kepemimpinan itu bukan hal yang tidak umum. Jadi dalam suatu kepemimpinan, misi visi itu, jadi harus kan di drill down, harus dijawantahkan dengan detail. Termasuk juga program-program perencana itu ada timeline-nya, kapan selesainya. Nah, itulah yang menjadi pembeda di TKN Gibran, karena Prabowo Gibran, karena misi dan visi itu sudah ada pondasinya, yaitu kesinambungan. Nah, kalau yang namanya hal yang baru itu yang berbeda. Jadi nanti atributnya itu selain programatik, atributnya adalah memilih yang sudah kesinambungan, terpercaya, atau coba-coba, atau berwacana. Kan itu saja atributnya. Oke, kita akan menuju ke hasil survei berikutnya karena masih banyak hasil survei yang akan kita tampilkan. Ini terkait dengan manajemen emosi paslon. Dan ternyata mayoritas responden ini mengatakan bahwa untuk pengendalian emosi dirasa penting. Mas Burhan, ini kenapa dirasa penting? Kenapa faktor pengendalian emosi dirasa perlu sangat diperhatikan? Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang normatif, ya. Siapapun kalau ditanya seperti ini menganggap penting bagi setiap calon pemimpin, capres atau cawapres, untuk memiliki pengendalian emosi yang baik. Jadi stabilitas batin, stabilitas mental, stabilitas emosi itu krusial. Makanya dalam debat kan selalu ada usaha untuk memancing emosi pihak lawan. Karena kalau sudah emosi, itu hilang akal. Nah, itu yang menurut saya, kalau misalnya terjadi satu event di mana seorang calon kehilangan emosi, itu akan repot itu. Karena masyarakat akan melihat bahwa sang pemimpin tidak punya kemampuan untuk mengendalikan emosi. Satu hal yang sangat krusial, karena dalam konteks kepemimpinan, itu bukan hanya aspek teknokratik rasional, tetapi juga mendengar, mampu mengendalikan emosi menjadi satu hal yang krusial. Tapi lagi-lagi sejauh ini, meskipun untuk debat yang pertama kan sempat Pak Prabowo hampir aja kepancing emosinya. Tetapi kemarin menurut saya sih untuk debat capres secara umum bagus, ya, cawapres. Meskipun lagi-lagi ya, menurut saya perlu ada aturan main dari pihak KPU, apakah diperbolehkan atau tidak menggunakan singkatan. Karena ini kan bukan cerdas cermat. Ini kan soal kemampuan para calon untuk mengeksplor kebijakan, dan di situ yang penting adalah bukan soal singkatannya apa kan, tetapi kira-kira apa masalahnya, kemudian bagaimana cara meresponnya. Dan di situ mungkin
Mas Gibran meniru bapaknya, trik bapaknya dulu di 2014 juga 14, soal, 2019 PPID, ya. Unicorn 2019 gitu. Saya sampai ingat itu. Dan kenapa kemudian ditiru? Satu ya, mungkin ingin memberikan semacam kesan kepada publik bahwa like father, like son. Nah, apalagi buat pendukung Pak Jokowi yang masih besar kan. Betul. Dari sisi elektoral mungkin penting. Tetapi menurut saya di atas segalanya aturan main. Nah, karena KPU tidak tegas soal ini kan akhirnya dipakai juga kan sama Mas Gibran. Menurut saya ke depan perlu aturan main. Di debat ketiga ini tidak diizinkan. Seharusnya. Itu. Nah, itu Tidak udah bagus diizinkan. tuh. Harus dijelaskan. Karena kalau tidak ada nanti repot. Kalau misalnya saya kasih singkatan yang hanya saya yang tahu kan repot juga, Reno. Betul. Nah, sebelum kita berlari ke elektabilitas, saudara, kita juga akan membahas soal kedisukaan ini. Ada juga ini hasil survei kedisukaan, ini belum elektabilitas ya, kedisukaan capres-cawapres begitu. Ini kita akan tampilkan dari figur capresnya seperti apa, dari figur cawapresnya seperti apa. Ini silakan Bang Taufik juga menyimak, Pak Arya Bima juga bisa menyimak sambil Mas Burhan menjelaskan. Ada dinamika di situ yang konsisten naik, ada yang konsisten. Apa itu kedisukaan itu? Nah, Dijelaskan bisa, dulu. bisa dijelaskan ini Mas Burhan. Kedisukaan itu ini, Mas Arya Bima. Mereka ditanya dulu, kenal atau tidak kenal, tahu atau tidak tahu. Dari ke-6 tokoh, capres maupun cawapres. Di antara yang tahu, kemudian kita tanya, apakah ibu bapak suka atau tidak suka. Jadi dalam aspek perilaku pemilih, kedisukaan itu aspek afeksi yang krusial. Karena orang nggak mungkin memilih kalau tidak suka. Tetapi saat yang sama, orang nggak mungkin memilih kalau tidak kenal. Jadi yang paling tinggi, rumusnya 3D sebenarnya. Dikenal, disuka, dipilih. Nah aspek, jadi orang kenal itu kan krusial, necessary condition. Hasilnya apa? Nah hasilnya seperti itu. Gibran lagi. Bukan, yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu capres. Pak Arya Sebelah Bima, kiri ya? itu capres gitu ya. Itu mereka yang suka sama siapa namanya? Sama Pak Prabowo itu mencapai 81%. Nah ini menarik ini, karena kalau kita bandingkan dengan tren sebelumnya, kita punya tren sebelumnya. Iya, iya. Yang sebelumnya paling tinggi tingkat kedisukaan itu Mas Ganjar, Mas. Jadi memang orang suka tidak suka itu naik turun kayak iman gitu ya. Kadang naik, kadang turun ya. Nah, di situ terlihat Mas Ganjar ada tren penurunan tingkat kedisukaan. Sementara Pak Prabowo yang sebelumnya tren kedisukaannya itu di bawah Mas Ganjar sama Mas Anies, dalam beberapa survei terakhir itu survei meningkat. apa? Setelah debat atau apa ini? Ini sebulan terakhir, jadi bukan hanya survei yang sama SCTV ya. Kita punya tren sebelumnya kan, misalnya itu survei Desember, kemudian survei November. Ada 3. Terus apa yang membuat lebih suka? Nah, salah satu penjelasannya ya faktor dukungan Pak Jokowi. Ya. Jadi dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo yang membuat mereka yang suka sama Pak Jokowi. Kesimpulannya kedisukaan. Kedisukaan umum, Mas. Ini kan tadi Anda tanya soal apa yang membuat, kan saya bikin analisis. Bukan lebih kompetensi personalnya ya. Tidak aja itu. Lainnya juga. Suka itu umum aja. Jadi apakah aspek personalitinya, apakah karena aspek dia didukung oleh Pak Jokowi, karena memang kita punya data misalnya mereka yang memilih Pak Jokowi sebelumnya kan paling banyak memilih Mas Ganjar. Sekarang justru mereka yang memilih Pak Jokowi di 2019 itu lebih banyak yang memilih Pak Prabowo. Sekarang ini ya? Sekarang ini. Jadi ada perubahan sikap terhadap calon, dan itu dipengaruhi bukan semata-mata oleh aspek personality si calon, tapi juga aspek kontekstual. Termasuk dalam hal ini adalah Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi karena approval ratingnya masih tinggi, dia menjadi sangat krusial. Terlepas dari fakta misalnya dia dianggap cawe-cawe yang terlalu besar ya dalam Pilpres 2024. Yang akan datang, tapi faktanya 74% masyarakat masih approve terhadap kinerja dia. Monggo, Pak Arya Bima mau mengomentari apa? Oh ya, kalau masalah klaim Jokowi memang sudah luar biasa ya. Tapi kami percaya bahwa penerus dari Jokowi tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga dalam segi pemahaman tentang visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan, kita mengusung Jokowi kan bukan mengusung orangnya. Ada gagasan narasi besar yang kita turunkan dalam visi, dan kemampuan pemimpin adalah mewujudkan visi itu di dalam satu kebijakan. Nah, di dalam konteks menarasikan Pak Joko Widodo selama program 10 tahun ini, ya itu memang program yang kita usung ketiganya
itu adalah Ganjar Mahfud gitu. Nah, Bahwa klaim lewat baliho atau klaim gimmick-gimmick, kami tahu betul mungkin, dan Pak Jokowi sendiri sadar kok bahwa Pak Prabowo pun juga bukan seorang penerus yang bisa melanjutkan berbagai pemikiran narasi besarnya, bukan karena Pak Prabowo tidak mampu. Pak Prabowo nggak bisa diremehkan. Pak Prabowo ini pemimpin. Dia dibesarkan dengan cara pandang ideologis, keyakinan politis yang berbeda dengan Pak Jokowi. kok Anda bisa yakin begitu? Ya memang 2 kali kontestasi berbeda. Rival. Rival, berseberangan, bahkan kontradiksi gitu. Dan Anda meyakini Pak Jokowi sadar betul Pak Prabowo bukan figur yang tepat untuk melanjutkan? Bukan figur yang tepat, memang lain dan beda. Ah. Gitu loh. Memang ini sesuatu yang tidak bisa dipersandingkan menjadi yang sama. Kalau sekedar untuk mendapatkan dukungan, mungkin ya bikin baliho dijejerkan, ngajak Mas Gibran wali kota jadi wakil, seolah-olah Pak Prabowo adalah orang yang mengerti betul apa itu narasi besar Indonesia sentris, narasi besar apa membangun fondasi infrastruktur untuk masuk ke industri 4.0, supaya kita bisa mengempowering aset bangsa ini menjadi resources. Oke. Kan nggak paham. Pak Prabowo kan nggak paham soal ini. Gerindra juga nggak paham. Oke. Karena itu adalah narasi yang kita usung. Bentar, jangan dipotong Ya, dulu. ya. Nah, kalau toh ada persepsi masyarakat bahwa kesediaan, kedisukaan itu adalah hal yang mirip-mirip, yaitu hanya kemampuan luar biasa komunikasi untuk menyandingkan gambar-gambar saja. Tapi saya melihat bahwa yang pertama mengusung Pak Ganjar Pranowo adalah Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi beberapa pertemuan menyatakan bahwa penerus untuk hal yang menyangkut sesuatu program Jokowi ke depan atau periode ketiga Jokowi adalah Ganjar Mahfud. Nah, saya percaya bahwa cara berpikir Jokowi yang diusung di dalam visi, misi, program kebijakan partai pengusung ini juga sustain. Maka Indonesia Unggul itu adalah Indonesia maju yang dipercepat dan diperkuat serta diperbaiki. Karena ada beberapa hal yang memang itu diperbaiki. Nah, saya melihat ini adalah sustainable. Oke. Nah, kalau Pak Prabowo ya memang beda. Ya memang nggak Pak nyambung. Prabowo memang beda. Saya Dan mau itu bisa dibuktikan di dalam proses debat 2014, proses debat 2014. Walaupun Ya. Mas Gibran sudah ditempelkan. Oke, saya mau minta pendapat dari Pak Bobi ini. Pak Prabowo sebenarnya nggak paham betul sebetulnya soal bagaimana konsep pemikiran, konsep besar Indonesia ini. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Bobi? Bukan nggak paham, Lebih yang seru memang- kelihatannya kalau memang, kesini. memang Pak Prabowo ini pemimpin punya integritas. Oke, Pak baik. Prabowo nggak bisa seorang pemimpin yang hanya sekedar fotokopi Jokowi. Bukan, saya tahu Pak Prabowo. Oke. Ya, dia punya pride. Ya. Pak Prabowo, kamu hanya Jokowi kecil, nggak mungkin. Ya, Pak Bobi. bahkan Mas Bobi juga nggak mau kalau Prabowo itu hanya sekitar fotokopinya Pak Jokowi. Ya, dia ketua Partai Gerindra, ya, 2 kali capres maju. Masa sekedar fotokopi visi misi kebijakannya? Silakan Pak Bobi. Itu sangat merendahkan Pak Prabowo. Oke, Pak Bobi, silakan Pak Bobi, direspon. Ya, maksud saya ya sudahlah Mas Arya. Kalau itu atribut saya udah nggak mau membahas lagi lah. Sudah jelas jejak digitalnya sudah jelas. Apa Kemarin jelasnya? juga di dalam debatnya Pak Nusron dengan Pak Hasto juga sudah jelas. Jadi kalau soal atribut dukungan itu saya tidak akan membahasnya. Tapi paling tidak dari sisi programatik saja. Dalam visi dan visinya semua yang disampaikan adalah kesinambungan, dan kesinambungan ini kan jelas. Apa yang mau Contohnya saja disinambungkan, Pak? nanti dalam tema Uraikan dong. tentang perkeamanan. Keamanan dalam tema pembentukan sistem pertahanan negara saja namanya dari Pak 03 aja sudah beda, sakti. Di kita tidak, kita tetap kesinambungan dengan apa yang ada sekarang. Termasuk juga berbagai macam program-program yang sudah dijalankan, yang sudah ada roadmap-nya, itu sudah jelas. Nah, jadi saya mohon maaf sekali Pak Arya Bima, saya tidak akan menjawab soal dukungan Bapak Presiden karena beliau kan adalah masalah sebagai dukungan. pembina politik kita. Tetapi secara programatik, program-program ini adalah banyak yang kesinambungan dari program-program roadmap menuju Indonesia Emas 2045. Oke, baik.
Dari tadi Pak Arbima, Pak Bobi, saya minta pendapat ke Bang Tobas ini. Ya, Bang Tobas. Juru tengah. Dia malah paham. Karena saya bikin visi, misi, kebijakan, program Nawacita 1 2 sama dia. Kalau Pak Bobi nggak ikut, Pak Prabowo nggak ikut. Saya mengamini juga. Karena memang dua kali mimpin. Antara gagasan dengan personality kan ya harus kita bedakan ya. Gagasan yang kita susun bersama-sama kemudian dijalankan dengan orang yang juga punya gagasan yang ternyata beda dan tidak sambung. Tapi kalau soal tren tadi kedisukaan, saya melihat kalau pasangan Amin ini cukup stabil ya. Untuk Mas Anies sendiri meningkat, kemudian Gus Imin sedikit menurun di bulan Desember gitu ya. Nah, menurut saya tapi trennya kalau saya lihat sih mudah-mudahan akan terus meningkat ya, naik ya. Kenapa? Karena gini, ini kan tadi berbagai faktor yang mempengaruhi ya. Baik itu faktor substantif maupun faktor non substantif seperti gimmick misalnya. Nah, kita sangat meyakini bahwa semakin hari ketika pemilih ini kita berikan pendidikan politik, kita cerdaskan, maka mereka akan menilai persoalan kedisukaan ini juga dari segi substansi gitu ya. Nah, oleh karena itu gimmick-gimmick yang dimunculkan ya mudah-mudahan itu tidak lagi dianggap sebagai satu hal yang mempengaruhi kedisukaan seseorang gitu ya. Dan ini penting. Kenapa? Supaya kita jangan kemudian merendahkan proses demokrasi kita hanya pada soal gimmick-gimmick saja, soal joget-joget, soal ya hal-hal lain yang justru itu tidak dibutuhkan untuk Indonesia ke depan. Yang kita butuhkan Indonesia ke depan adalah gagasannya apa, ingin membawa negeri kita seperti apa, dan itu yang harus menjadi tanggung jawab kita semua, baik itu partai politik, peserta pemilu maupun masyarakat, termasuk juga dunia akademik misalnya, untuk terus mengingatkan masyarakat, jangan terlena dengan gimmick, tapi coba uji substansinya. Nah karena itulah maka ya Mas Anies selalu menyediakan dirinya, ayo silakan saya diuji, dites oleh masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat yakin bahwa ya inilah calon pemimpin yang kita butuhkan. Nah itu yang kita harapkan. Semakin cerdas masyarakat, maka semakin insya Allah semakin trennya menaik untuk pasangan Amin ini. Oke, baik. Ini yang ditunggu-tunggu karena saya akan membagikan atau menunjukkan hasil elektabilitas, hasil survei terkait dengan elektabilitas ketiga paslon 01, 02, 03. Bisa ditampilkan teman-teman, sangat boleh untuk ditampilkan bagaimana hasil simulasi 3 pasangan nama. Mas Burhan ini, ranahnya Mas Burhan. Silakan Mas Burhan. Ya, ini survei akhir Desember menunjukkan dinamika elektoral di antara 3 paslon. Secara umum Prabowo masih unggul, tetapi belum mencapai 50% plus 1, seperti yang disuarakan oleh Kodari misalnya. Jadi belum. Bahkan kalau kita lihat data tren, sebenarnya elektabilitas Pak Prabowo sudah mengalami stagnasi. Mentok bulan setengah. 45-46 selama 1,5 bulan terakhir. Artinya belum ada satu gebrakan yang membuat Pak Prabowo bisa menang 1 putaran. Meskipun peluangnya ada, saya tidak menutup kemungkinan itu ya. Tetapi kalau kita lihat 1,5 bulan terakhir, angkanya di angka 45-46%. Nah yang menarik justru perebutan di peringkat kedua. Jadi survei SCTV dengan indikator ini menunjukkan ada perubahan peringkat meskipun selisihnya dalam margin of error, tetapi sebelumnya kan dalam survei-survei indikator atau banyak survei yang lain itu Amin selalu diletakkan di posisi ketiga, dan ini ada pergerakan di mana pasangan Anies Gus Muhaimin mulai merangkak naik, menyalip Mas Ganjar meskipun secara statistik tidak signifikan bedanya. Artinya masih tipis, Mas Ganjar bisa juga disebut di peringkat kedua, kita tidak tahu persis, tapi secara absolut Mas Anies dan Gus Muhaimin sedikit di atas. Dan lagi-lagi ini menjadi krusial karena satu yang bisa kita diskusikan adalah kalau tidak terjadi 1 putaran siapa yang menemani. Itu dia. Nah secara statistik kita tidak bisa menyimpulkan siapa yang unggul antara Anies sama Mas Ganjar. Kalau masih seimbang secara statistik. Jadi kita tidak tahu siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Yang pasti kalau terjadi putaran kedua Pak Prabowo lolos. Cuma siapa yang menemani itu masih alam bisawab. Jadi kita masih tunggu 1 bulan ke depan. Oke. Nah itu angkanya tuh lihat tuh stuck kan ya Pak Prabowo. Jadi ada kenaikan tajam terutama pasca pendaftaran Prabowo Gibran. Betul. Di KPU ya. Itu yang saya cerita kemana-mana. Saya termasuk orang yang tidak setuju keputusan MK ya. Don't get me wrong. This is my opinion gitu ya. Tetapi secara fakta memang
ada peningkatan suara Prabowo Gibran setelah didaftarkan ke KPU. Oke. Dan itu limpahan dari basis pendukung Pak Jokowi non PDIP yang lari ke Pak Prabowo karena Mas Gibran dicawapreskan oleh Pak Prabowo. Oke, saya Jadi ingin minta itu. pendapat ke Pak Bobi. Elektabilitas paslon 02, Pak Bobi, itu dinilai sudah stuck, sudah mentok begitu. 1,5 bulan, 45, 46, tidak bergerak naik. Tanggapan Anda? Ya, memang itu secara statistik bisa ditunjukkan dari dalam beberapa survei, tapi tetap trennya itu naik. Dan salah satu yang mungkin kita akan lakukan ke depan adalah linearitas. Apa itu linearitas? Itu adalah salah satunya kan besok itu kan ada pileg dan pilpres. Paling utama adalah memastikan kesoliditan partai-partai pendukungnya, sehingga suara partai dan juga suara Prabowo Gibran itu benar-benar semuanya linier. Setelah linier, yang non partai pendukung itu masuk, itulah yang kita usahakan di dalam debat-debat berikut, menyampaikan misi dan visi, dan juga tentunya programatik ini bisa diyakini itu bisa dilakukan, dan juga bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah yang paling terpercaya dan juga paling realistis programnya. Itu kiranya. Jadi ada dua hal tersebut yang kita lakukan dalam 35 hari ke depan ini. Oke, tapi dengan 35 hari ke depan ini Anda yakin betul-betul bisa menaikkan sampai dengan 50+1? Karena yang digaungkan kan 02 optimis banget tuh, satu putaran. Ya, ikhtiar itu kan pasti harus lah. Namanya juga kita target, kita pasti ikhtiar sekali putaran. Maksudnya kita ingin 35 hari ini kita bisa sekali putaran. Nah, yang dilakukan adalah kinerja-kinerja elektoral di tingkat grassroots. Karena kalau misalkan kita mensurvei, ya itu tadi kan ada beberapa tren yang tadi disampaikan Mas Burhan itu naik tapi belum tinggi. Nah, kita akan mencari di mana wilayah elektoral tersebut yang kita bisa membuat itu bisa menjadi sekali putaran. Gimana Mas Burhan? Ada nggak kemungkinan satu putaran itu? Bisa nggak? Ya, memang angkanya kan kurang lebih sekitar 4% ya yang diperlukan untuk dapat satu putaran. Artinya saya tidak menutup kemungkinan satu putaran terjadi. Ada kemungkinan, ada peluang. Tetapi lagi-lagi yang harus diwaspadai oleh paslon 02 adalah terjadi stagnasi dalam 1 bulan terakhir. Angkanya itu 45-46. Oke. Nah, artinya perlu ada terobosan lain. Kalau mengharapkan limpahan dari basis Pak Jokowi, sepertinya udah habis nih. Karena suara Mas Ganjar pun tidak sampai turun di bawah 20%. Karena kan tren kenaikan suara Pak Prabowo awalnya diikuti oleh penurunan suara Mas Ganjar. Ya. Mas Ganjar suaranya turun, tetapi tidak serta-merta menambah suara buat paslon 2. Yang naik malah paslon 01. Ya, artinya perlu ada terobosan lain buat kubu 02 untuk mencapai satu putaran. Per hari ini angka itu masih belum kita temukan. Oke, saya ingin minta pendapat ke Pak Arya dan Bang Tobas ini karena kan saling salip menyalipnya kan antara Pak Arya, Bang Tobas. Pak Arya, Bang Tobas ini untuk elektabilitas tadi ya. 01, 03 ada salip-salipan begitu. Pak Arya mungkin ada komentar? Begini, mengenai survei kita paham betul bagaimana setiap pileg, setiap pilpres, setiap pilgub ini adalah satu elemen di dalam proses kita melihat bagaimana realitas-realitas yang ada di dalam memotret bagaimana kecenderungan partai politik mendapatkan popularitas dan elektabilitas. Begitu juga capres. Langkah-langkah variabel-variabel yang dipakai di dalam proses pengambilan responden menentukan sampel, kita juga cermati betul sebagai langkah-langkah koreksi partai politik atau paslon atau tim sukses. Oke. Ini adalah instrumen demokrasi. Sejauh memang lembaga survei ini adalah satu proses politik di dalam kontestasi ini yang tetap berpegang pada standar-standar akademis. Betul, scientific. Hari ini kita dibingungkan dengan lembaga-lembaga survei sendiri. Jadi saya minta SCTV kumpulkan lembaga survei, Pak Budiman tadi, CSIS, Kompas dengan lembaga survei, Poltreking segala macam duduk supaya bukan konsumsi produk saja yang kita terima, tapi juga bagaimana mempertanggungjawabkan proses daripada pengambilan sampel, penghitungan itu bisa dibuat secara transparan sehingga jangan sampai ada hal yang
yang menyurutkan trust kepercayaan kami pada lembaga survei. Ya. Karena terus terang ada kecenderungan opini satu putaran, ya kan? Opini hal-hal yang terkait dengan hasil survei ini bukan memotret realitas, tapi menggiring realitas, membangun opini publik untuk mengegulkan bagaimana proses 14 Februari nanti satu putaran, ya, dengan berbagai dinamika yang apa. Saya tetap positive thinking dengan lembaga survei, namun bukan berarti tidak tahu hal yang negatif di dalam lembaga survei, karena lembaga survei sendiri standar integritas, kapasitas, intelektualitasnya juga belum satu kesatuan di dalam melihat satu lembaga survei dengan lembaga survei lainnya. Termasuk media. Media juga alat untuk menggiring opini satu putaran. Ya. Kita tetap pengen media menjadi instrumen demokrasi netral, di dalam proses pendewasaan, pematangan, baik itu elit maupun masyarakat. Tetapi kami bukan berarti tidak ada yang negatif. Kalau ada intervensi aparat, ada intervensi institusi seperti Mahkamah Konstitusi, mungkin nggak, Mas, lembaga survei diintervensi? Sangat mungkin. Tapi sejauh mana integritas Mas Burhan Murito tadi sebagai seorang profesor mempertahankan kebenaran surveinya dengan cara pandang akademis atau politis? Ini yang ini, Mas. Nadu, Mas. Saya akan ke sana. Kami melihat lembaga survei jangan sampai tidak diminati lagi di tahun 2029. Ya. Siapa itu yang LSI, JA itu siapa? Denny JA. Itu saya benar setingkat dia sampai mengorbankan kapasitasnya, intelektualitasnya semacam itu, ya kan. Mohon maaf nih, tolong dong Denny JA sandingkan dengan Pak Burhanuddin, tandingkan dengan Toto Yuniarto, tandingkan dengan Dayuda, tandingkan dengan CSIS, tandingkan Kompas ya. Masa margin error yang 138, yang Pak Burhanuddin 7%, yang sana 5%. Undecided voternya ya. Ini kan harus dikaji secara akademis. Bukan kami suruh nanggapin. Iya. Ya kan? Ini yang saya maksudkan, bahwa memanipulasi hasil survei sesuai dengan agenda pemesan dan tanda petik sangat dimungkinkan di dalam proses kontestasi politik semacam ini. Terus siapa yang bertanggung jawab? Termasuk media juga. Ya kan? Ini yang bisa kami sampaikan. Tapi kami terima kasih kepada lembaga survei, variabel-variabel yang sering dipaparkan di dalam menjelaskan hasil survei itu merupakan langkah-langkah koreksi action dari kami sebagai peserta konsultasi. Saya kira itu. Ya. Memang ini sih, Mas, sedikit aja. Memang lembaga survei tidak monolitik, dan masalah utamanya adalah tidak semua lembaga survei tergabung di asosiasi lembaga survei seperti Persepi yang punya kode etik yang ketat, yang sangat saintifik dan keras. Sudah ada 6 lembaga anggota Persepi yang dipecat karena main-main angka, termasuk dalam quick count palsu 2014. Gitu. Nah, masalahnya memang itu. Jadi beberapa nama yang disebut oleh Mas Arya Bima tadi bukan anggota Persepi. Dan repotnya ini sekaligus masukan. Tapi bebas menyampaikan survei ke publik. Ya memang. Repotnya adalah kadang-kadang kita termasuk media itu tidak selektif kan. Jadi semua lembaga meskipun bukan tergabung dengan asosiasi Persepi dimuat, hasilnya beda-beda. Sehingga tadi tapi muncul indikator masuk kan Persepi masuk. Oh tentu. Jadi kami nggak salah memilih lembaga survei begitu loh untuk collab gitu. Kita tetap objektif. Yang menyusun kode etik itu salah satunya saya. Termasuk itu macam lah. Tapi poin saya adalah otokritik tadi bagus ya buat lembaga survei, karena bagaimanapun jangan sampai ya kepercayaan publik terhadap lembaga survei merosot sehingga demokrasi yang kita perjuangkan juga terkena dampak. Jangan sampai nggak laku lagi tadi di tahun 2029 kalau kata Pak. Kepercayaan. Iya betul. Baik, berkali-kali tadi dikatakan satu putaran, 2 putaran dan sebagainya. Kalau misalkan tadi saya mengutip Mas Burhan, kalau misalkan 2 putaran, Pak Prabowo sudah pasti masuk lolos. Pertanyaannya ini 01 atau 03 yang lolos begitu kan? Mas Tobas? Kenapa sudah bisa memastikan pasti lolos? Yang saya mengutip Mas Burhan. Bukan saya. Kemungkinan besar. Ini loh. Karena beliau hanya boleh mengungkapkan hasil survei, tidak boleh mengungkapkan opini. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Iya. Mas Burhan bisa mengungkapkan hasil survei. Tadi tidak boleh membangun opini. Oke, baik. Ya, makanya tadi menurut saya isu satu putaran ini adalah operasi penggiringan opini gitu ya. Kenapa? Jadi memang kemudian
betul ada hasil survei begitu, tapi kemudian diarahkan bahwa isunya adalah isu satu putaran. Ya, isu satu putaran padahal belum atau tentu dua juga. putaran dan pasti menang. Gini, belum tentu juga karena kan ada faktor lain juga ketika Bukan. Tadi gini, saya bilang begini, untuk satu putaran angkanya belum mencapai satu putaran. ya betul. Tetapi kalau terjadi putaran kedua, kemungkinan besar yang lolos putaran kedua adalah Prabowo Gibran. Itu tidak bisa, Mas Burhan. Angkanya Anda sebagai peneliti, ini datanya tidak mengatakan begitu. Angkanya begitu, Mas. Enggak. Angka unggul satu putaran pertama. Bukan gini. Anda menyimpulkan bahwa putaran kedua Prabowo potensi jadi juara. Bukan. Potensi besar masuk putaran kedua. Karena menang pasti. Iya, kan? iya. Tapi dia jangan menyimpulkan bahwa putaran kedua dia pasti menang. Bukan. Belum ke sana. Masanya Bima salah tangkap. Makanya gini, jadi gini, ada beberapa hasil survei ya menunjukkan angka-angka yang tadi seperti disampaikan Mas Burhan ataupun dari lembaga survei lain. Nah, tapi kemudian hasil survei ini ya diolah sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu ya, termasuk ya tentunya mungkin pasangan calon ya, untuk menjadikan ini penggiringan opini bahwa wacananya adalah wacana satu putaran, padahal belum tentu juga ya seorang pasangan calon itu bisa memperoleh 50% plus 1 pun juga ada syarat-syarat lagi untuk kemudian bisa jadi pemenang gitu kan. Nah, oleh karena itulah maka menurut saya penting juga masyarakat untuk tidak tergiring pada isu bahwa ini diskusi kita soal satu putaran, bukan. Ya. Kenapa? Karena itu akan itu selama ini saya perhatikan juga diupayakan untuk menyampaikan pesan-pesan lain, misalnya ini supaya kita murah, biayanya irit dan sebagainya. Nah, itu operasi. Saya tetap melihat ini adalah satu operasi untuk menggiring opini publik membicarakan soal satu putaran, padahal faktor-faktornya banyak yang Anda meyakini itu operasi ya? Ada operasi. Jadi siapa gini, yang mengorkestrasi? Jadi saya tidak menyatakan bahwa ini lembaga survei, bukan. Ya. Angka dari lembaga survei inilah yang digunakan untuk bahan operasi itu tadi. Untuk bahan operasi penggiringan opini agar ini menjadi diskusi di publik adalah satu putaran. Nah, yang memimpin operasi itu siapa, Bang? Ya tentu yang diuntungkan dari isu ini, gitu kan. Nah, oleh karena itu maka pesan saya sebenarnya dalam kesempatan ini, karena kita di media, ya masyarakat harus kritis ya terhadap isu satu putaran ini. Jangan langsung termakan gitu saja, itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mengarah pada isu satu putaran ini ada faktor-faktor yang akan digunakan untuk menunjang ini semua ya. Contohnya nih misalnya, ini juga sebagai bagian dari pembelajaran kepada publik supaya sadar. Misalnya penggiringan opini bahwa bansos ya itu adalah program personal dari Pak Jokowi, ini kaitannya nanti dengan pasangan calon tertentu. Nah, itu disebarkan di bawah, yang kalau masyarakat tidak kritis, maka menelan bulat-bulat itu, dan akhirnya berhasil operasi ini. Oleh karena itulah, maka dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan, ayo kita cerdas, ayo kita kritis, ya jangan termakan kegiringan opini yang seperti ini. Nah, begitu. Oke, sambil ditampilkan juga hasil survei lainnya untuk simulasi 2 nama. Teman-teman tolong dibantu. Sambil kita juga, saya ingin meminta pendapat dari Pak Bobi. Pak Bobi, betulkah ada upaya operasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu? Karena ini mungkin yang diuntungkan adalah paslon Anda ya, untuk satu putaran. Betulkah ada operasi itu, Pak Bobi? Ya, kalau dalam konteks operasi itu di tim pemenangan, ya itu yang itu tadi saya sampaikan, bagaimana kita menyampaikan misi dan visi kepada masyarakat dan menyampaikan apakah mana yang paling realistis. Jadi kami maksudnya kami juga ingin teman-teman semua tetap menganggap pemilu ini adalah pemilu yang jurdil. Janganlah membangun kepercayaan kepada penyelenggara pemilu misalkan, dan juga ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Itu menurut saya ya jangan begitulah. Kalau misalkan itu kan pemilu ini adalah klaster yang tersendiri. Dia punya penyelenggara sendiri, pengadilannya pun sendiri, pengawasnya pun sendiri. Ini adalah independen. Nah, kalau menyampaikan kepada masyarakat ketakutan, kecemasan, ketidakpercayaan, ya sekarang masyarakat tinggal bisa menilai saja mana yang menyebarkan ketakutan, kecemasan, dengan mana yang kita benar-benar mengadu gagasan dan menilai manalah masyarakat yang paling realistis dari programatik kita. Ya bagaimana kalau bansos tadi dikaitkan sama politik tuh, Mas Bobi itu gimana tuh? Ya bansos kan menterinya aja bukan dari parpol kita. Ya, tapi kan pengusung 02 kan di ini namanya mencoba kan gini, tapi kan yang dibangun opininya adalah seolah-olah bansos ini adalah bagian dari programnya 02 ya, sehingga masyarakat terhadap penyelenggara menangkapnya beda ini, gitu.
Justru menurut saya ini adalah kampanye negatif, membangun ketidakpercayaan kepada penyelenggara negara. Itu yang tidak boleh menurut saya. Ini smear campaign dan blaming game. Itu yang politik yang kita jauhi lah. Kita ingin tetap beradu program dan gagasan pembangunan. Kita tidak ingin saya tadi pun juga tidak akan merespon apakah Pak Jokowi mendukung ataukah tetap mendukung yang lain. Kita tidak akan membahas soal itu. Tapi kita adalah tetap gagasan pembangunan yang mana yang paling realistis, yang akan diterima masyarakat, dan yang paling bisa dirasakan dan jelas jangka waktunya. Oke, itu saja. Pak Bobi, kita akan tapi kita tidak akan masuk perdebatan membangun kecemasan dan ketakutan dan ketidakpercayaan. Oh, itu berbahaya sekali. Oke, tapi Anda mengamini tidak ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa tadi seperti yang disampaikan Bang Tobas bahwa bansos ini adalah dari figur personal, bukan program pemerintah. Anda mengamini ada dari pihak Anda yang mengatakan hal itu? Nah, tidak ada sama sekali tidak ada. Dan itu kan juga masyarakat bisa melihat. Siapa? Pak Sul gimana? Bisa melihat Pak Bobi. Pak Sul mengatakan apa, Pak Sul? Membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah. Pak Sul gimana? Inilah politik negatif kalau menurut saya. Dan masyarakat harus lihat mana politik menyebarkan kecemasan, ketakutan, ketidakpercayaan. Dengan politik riang gembira. Iya, berarti Pak Sul membuat ketidakpercayaan pada Pak Oke, baik. Masa politik menakut-nakuti rakyat, hati-hati kalian akan dibohongi. Jangan dong, masyarakat cerdas. Oke, baik. Kalau ini kita bahas terus nggak habis-habis, kita bisa sampai jam 12 malam kita di sini. Oke, kita bergerak ke survei berikutnya. Kalau tadi kita berbicara... Tapi sedikit, Mas, soal bansos ya. Singkat saja, Pak. Itu secepatnya digulirkan, secepatnya dikeluarkan, supaya rakyat sekarang ini dalam kondisi yang terpuruk, daya beli yang semakin tinggi, terutama beras yang tidak pernah turun sampai 15.000, 16.000. Gini loh, rakyat miskin ini, itu kan salahnya pemerintahan Pak Jokowi, saya di DPR, Bang Sul di Menteri Perdagangan itu kan. Kemiskinan itu kan kita juga memberi kontribusi. Ya mari kita rampungkan dengan bansos secepatnya. Itu sangat jahat dan sangat biadab. Ya. Sudah kita melaratkan, ya, kebutuhannya kita politisasi. Ini biadab betul ini, ya. Janganlah ya, mereka jadi miskin, mereka jadi nggak kuat beli beras, itu kesalahan kita ini. Maka DPR, pemerintah Pak Jokowi, Menteri Perdagangan, Bulog, semua perintah pusat sampai daerah, empati sebagai kita sebagai orang yang mendapatkan mandat. Jangan kemudian pemiskinan ini kita eksploitasi menjadi suatu fungsi kepentingan politik elektoral. Itu kebiadaban betul. Karena yang bikin melarat mereka itu ya kita-kita gitu loh. Baik. Penting kita bergeser ke hasil survei berikutnya. Kalau tadi sudah elektabilitas paslon, simulasi 3 nama, 2 nama. Sekarang saya berbicara soal elektabilitas parpol begitu. Kawan-kawan tolong dibantu tampilkan elektabilitas parpol yang terbaru dihasilkan oleh kolaborasi antara Liputan 6 SCTV dan juga Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, ini kelihatannya ada aksi salib penyalip juga. Ya, ini bisa sambil ditampilkan ya. Ya. Nomor 1 ternyata ada leading pergantian pemimpin ya, pemimpin klasemen begitu. Sebenarnya kita tidak bisa simpulkan ya peringkat pertama, peringkat kedua siapa. Karena selisihnya statistically dead heat. Sangat tipis, hanya 0, bedanya antara Gerindra dan PD Perjuangan. Tapi betul, ini kali pertama Indikator menemukan Gerindra secara absolut sedikit di atas PD Perjuangan. Itu trennya begitu tuh, Mas Bima. Jadi sebelum kita punya survei banyak sekali, dan baru kali ini ada overtaking dari Gerindra ke PD Perjuangan. Meskipun kami tidak mengklaim ya, sebagai satu-satunya lembaga, karena buktinya kan bukan hanya SCTV. Kompas juga menemukan hal yang sama kan. Undecided-nya memang kalau di survei telepon masih tinggi 15%, tetapi kalau di survei tatap muka itu sekitar 10% untuk elektabilitas partai. Selisihnya 0,4% antara PDIP dan Gerindra. Jadi memang sepertinya efek Pak Jokowi itu bukan hanya mempengaruhi Pilpres, tapi juga Pileg. Karena asosiasi Pak Jokowi yang sangat kuat dengan PD Perjuangan, belakangan terjadi penipisan asosiasi itu. Dan yang diuntungkan Gerindra gitu loh. Jadi lagi-lagi ini menjadi satu hal yang perlu dijadikan semacam alarming bell ya Mas ya. Karena masih ada waktu 1 bulan lebih buat PD Perjuangan untuk mencetak hat-trick ya di 2024. Tetapi kalau misalnya tidak diwaspadai,
ya siklus maksimal 10 tahun buat partai yang berkuasa akan terulang. Karena selama tahun 99 sampai 2019 baru PD Perjuangan yang bisa mencetak kemenangan 2 kali berturut-turut. Sebelumnya hanya sekali. 99 PD Perjuangan menang, 2004 diganti Golkar, 2009 diganti Demokrat, 2014 kembali diganti oleh PD Perjuangan, 2019 kembali diulang oleh PD Perjuangan. Tapi kalau misalnya tren ini terjadi berlanjut, bisa jadi itu ya Gerindra yang akan unggul. Meskipun per hari ini keunggulannya tidak signifikan. Artinya PD Perjuangan dengan Masih ada Gerindra pada kesempatan. dasarnya sama. Oke, masih selisihnya kalau saya lihat itu 0,4% Pak Arya Bima. Posisinya meskipun tersalib selisihnya 0,4%. Ada cara atau strategi, tentu tidak bisa dibeberkan di sini ya kalau strategi untuk bouncing lagi nih untuk elektabilitas dari PDIP. Yang paling utama memang pendukung Pak Jokowinya yang ya itu yang paling krusial. Itu masuk akal ya kan. Munculnya Mas Wali Kota Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo itu membuat tadi disampaikan Mas Burhan bahwa ada keterbingungan masa dukungan simpatisan PDI Perjuangan itu masih dalam batas-batas wajar. Tapi karena kita punya aparat partai ke bawah yang bisa mensosialisasikan pada prinsipnya tentang garis-garis perjuangan, ideologi, juga program-program 10 tahun pemerintah yang diusung oleh PDI Perjuangan ini sukses membuat kepuasan publik itu tinggi, ada sedikit kebingungan pastilah. Ya, tidak hanya di internal kami, di luar pun juga mengalami. Bahwa itu berakibat mungkin tadi analisanya ke Gerindra itu kita lihat masih dalam proses, kita punya waktu untuk mensosialisasikan, mengkonsolidir kekuatan partai kita untuk lebih menerjemahkan gagasan-gagasan yang kedua 2024 ke 2029 dengan success story yang dari 2014 ke 2019, karena mandat rakyat yang diberikan oleh PDI Perjuangan sejak 2014 ke 2019 ini adalah sesuatu yang sustain, ada yang berkelanjutan sampai ke 2029. Ini yang kita jelaskan terus ke masyarakat, bagaimana narasi ideologi yang smart, yang teknokratik, yang ideologi adalah Latin Star untuk menjawab persoalan zaman, persoalan bangsa, persoalan rakyat, persoalan wong cilik ini, saya kira itu menjadi kekuatan kita, tentu dengan kepemimpinan dan kualitas dan distribusi kader yang merata. Saya itu. Oke, baik. Saya minta tolong juga ditampilkan lagi soal tadi partai, bagaimana elektabilitas partai, tolong bantu ditampilkan teman-teman. Nah, yang menarik memang dinamika hanya 2 partai itu. Betul. Tapi Yaitu kalau antara saya PDI lihat juga, Perjuangan dan Mas Gerindra. Burhan, di survei sebelumnya dari indikator politik di periode setelah debat juga dengan dibandingkan dengan survei yang sekarang, ada tersalib juga loh Nasdem oleh PKS. Bang Tobas, ada perubahan posisi tuh. Yang tadinya posisi 5 itu adalah Nasdem, 6 PKS, ini terbalik. Yang 5 PKS, yang nomor 6 Nasdem. Ini apakah artinya bisa dibaca kotel efek Anies ini lebih Meskipun dirasakan tipis oleh ya bedanya. PKS? Nasdem. Ya gini, ini memang masih tipis ya. Jadi juga belum bisa kita pastikan ya mana di urutan yang lebih tinggi dibanding yang lain. Tapi memang kalau bagi Nasdem, kalau kita bandingkan dengan PKS, tentu PKS punya pemilih yang dia sudah militan ya, sudah terjaga sejak dahulu sampai sekarang gitu ya. Jadi wajar saja kalau punya political party ID yang cukup stabil gitu ya. Mungkin bisa menaik sedikit, itu wajar saja. Nah, sementara Nasdem ini adalah partai yang cukup cair ya, yang kita juga mengandalkan caleg-caleg kita. Ya, oleh karena itulah maka yang paling penting adalah ya bagaimana kemudian kita berharap justru pemilih-pemilih yang kritis dan cerdas ini yang akan menjadi pemilih dari Partai Nasdem, yang tentunya akan mengubah nanti hasil survei ketika nanti pada saat hari pencoblosan ya, karena mereka sudah melihat bahwa selama ini Partai Nasdem dari awal sampai sekarang sangat mendukung pasangan Amin ini dengan segala SDM-nya, dengan segala apa yang dipunyai oleh Partai Nasdem, yang mudah-mudahan ini bisa terbaca oleh publik juga, dan itu diharapkan ada kotel efek juga dari Pilpres ini kepada Partai Nasdem. Oke, baik, karena waktu kita sudah
tersisa sangat sedikit. Saya ingin meminta komitmen dari masing-masing paslon, mungkin dari Bang Tobas dulu. Saya urut nama ya, urut nomor 01, 02, 03. Pak Arya Bima nggak boleh marah loh ya. Kalau menurut alfabet, Mas Arya Bima dulu. Arya Bima. Saya terakhir. Dari paslon dulu, komitmen dari masing-masing paslon untuk menjaga kondusivitas pemilu ini tetap damai, tidak menggunakan hal-hal tertentu, tidak menggunakan tools-tools tertentu yang dimiliki untuk memenangkan lah. Bagaimana komitmennya seperti apa supaya sehat pemilunya? Ya, yang jelas dari pasangan Amin kita akan mendukung nilai-nilai demokrasi dan etika, yaitu yang selalu kita sampaikan ke berbagai pihak ya dalam berbagai kesempatan ya. Tentu ini juga kita harapkan juga dimiliki oleh pasangan calon lain, oleh partai-partai lain dan oleh masyarakat. Saya pun juga berharap masyarakat bisa menjaga nilai-nilai demokrasi dan etika ini sehingga ini yang akan mengawal proses demokrasi kita ke depan hingga pemilu ini berakhir. Oke, baik. Sambil kita perbaiki koneksi dengan dari Pak Bobi, saya mungkin ke Pak Arya Bima dulu deh. Ya. Silakan Pak, komitmennya seperti apa? Demokrasi pengertian yang paling populer kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, yang dari rakyat, oleh rakyat kan 14 Februari 2024. Untuknya kan sampai 2029. Kita telah mewujudkan dari rakyat, oleh rakyat 2014. Untuknya dipercaya lagi 2019. Kemudian dari rakyat, oleh rakyat 2019 dipercaya sampai ke 2024. Kami percaya, kenapa kita bisa mewujudkan? Karena memang rakyat diberi kesempatan untuk menentukan jalannya pemerintahan. Pesta demokrasi atau pemilu adalah hajatan rakyat, hajatan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik atau bukan pemimpin yang buruk. Jangan hajatan rakyat ini di take over menjadi hajatan elit atau hajatan dari segelintir orang. Nah, lembaga survei saya tertarik untuk mengikuti terus karena lembaga survei adalah cara untuk memotret keinginan hajatan rakyat tadi. Ya, jangan kemudian dibalik lembaga survei dipakai untuk menggiring opini menjadi hajatan elit atau hajatan kelompok tertentu yang ingin memainkan, mengubah kontestasi pesta demokrasi atau hajatan rakyat ini hanya untuk kepentingan hajatan kelompok tertentu atau kepentingan tertentu. Oke, terakhir ke Pak Bobi, komitmen 02 seperti apa Pak Bobi? Silakan, singkat saja. Terima kasih. Kita ingin menampilkan bahwa tantangan masa depan demokrasi kita itu adalah bukan hanya sekedar gagasan saja dan bagaimana caranya agar suatu bangsa ini bisa bersatu, rekonsiliasi. Oleh karenanya kita harus menampilkan politik yang positif, bukan politik yang memecah belah, bukan politik mayoritas minoritas, dan juga bukan politik saling menjatuhkan yang bukan menjadi bagian dari akar dan kultur kita semua. Oleh karenanya proses demokrasi ini tentu akan kita kawal sehingga jangan sampai ada yang membangun ketakutan di masyarakat, membangun ketidakpercayaan. Dan yang paling berbahaya adalah makin memecah belah. Kita sudah tidak ingin lagi politik memecah belah. Di seluruh dunia tantangan mayoritas minoritas itu semakin tebal. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah mari kita bersatu, mari kita membangun bersama-sama, apapun gagasannya, kita selesaikan politik ini dengan riang gembira. Oke, baik. Terakhir, Mas Burhan, closing statement. Ya, dibanding 2019, 2024 yang akan kita alami, itu pemilunya relatif lebih bersih dari politik identitas dan polarisasi. Jadi studi saya menunjukkan tren penurunan polarisasi politik. Itu kabar baik yang harus kita syukuri. Tetapi bukan berarti pemilu 2024 bersih dari isu-isu negatif. Pergeserannya berubah dari isu politik identitas yang bersifat horizontal menjadi isu yang terkait dengan kecurangan, netralitas aparat, netralitas birokrasi. Ini isu-isu yang tidak kalah berbahaya dibanding isu politik identitas. Dan karenanya semua pihak harus menjaga demokrasi kita tetap baik, dan karenanya siapapun punya tanggung jawab untuk memastikan pemilu yang akan kita lalui 1 bulan yang akan datang itu akan jadi pemilu yang dikenang oleh publik. Dikenang yang baik ya tentunya. Yang baik. Oke, baik. Mas Burhan, Pak Arya Bima, Bang Tobas, dan juga lewat Zoom, Pak Bobi, terima kasih sudah bergabung sama kami. Mau berdamai dulu Pak Arya Bima? Kita terlalu berteman ya. Baik, terima kasih sudah berbagi waktu, berbagi informasi. Semoga kita ada waktu lain kita ngobrol bareng.
Pak Bobi ditunggu di studio SCTV. Pak Bobi jangan lupa untuk hadir di sini ya. Oke, dan saudara, demikian untuk episode kita kali ini. Kita jumpa di episode lainnya. Tetap jaga kesehatan, bukan hanya kesehatan Anda, tapi kesehatan demokrasi negara kita. Saya Reno Reksa pamit. Salam SCTV.